Pemirsa, inilah kondisi terkini Sony Septian yang masih menjalani pemulihan atas kondisi penyempitan pembuluh darah di otak. Meski secara fisik Sony terlihat semakin pulih, tapi faktanya suami Fairuz Ar-Rafiq ini masih harus rutin menjalani pengobatan dengan meminum obat sebanyak 25 tablet sehari, menjalani terapi, dan pola hidup sehat. Ini mau nanya lagi nih sama dokter, apa aja yang boleh dilakuin lagi dan apa aja yang nggak harus udah dilakuin gitu, apa aja yang harus di stop, apakah obat-obatannya bener yang seperti tadi Fairuz bilang udah dikurangin dosisnya apa enggak, karena kan banyak banget, hampir 25 tablet tiap hari gitu. Terus ditambah lagi juga vitamin-vitamin yang diminum Fairuz kasih apa segala macemnya. Jadi makanya penasaran hari ini mau dicek. Ya semoga perkembangannya semakin baik deh. Kalau perlu udah berkurang obatnya atau kalau perlu udah tinggal minum vitamin aja, sama bisa beraktivitas yang lebih banyak lagi gitu. Ini pas banget waktunya check up, dan ini akan nanti menentukan obat-obatannya itu nanti dosisnya turun atau enggak, terus juga terapinya gimana dan yang lain-lainnya nanti akan dikabarinnya kan hari ini karena check upnya hari ini. Sony juga melakukan olahraga ringan, berjalan keliling di sekitar klaster rumahnya. Lantas, bagaimana kondisi badan serta kesehatan yang dirasakan Sony? Yang intensitasnya tinggi, yang terlalu capek itu masih belum boleh. Jadi yang santai-santai itu boleh. Terus kalau untuk obat sendiri masih konsumsi obat, masih jumlahnya masih sama. Terus juga untuk pola makannya sendiri kan memang diatur biar nggak terlalu menunjang agar perbaikan kesehatannya semakin membaik gitu. Udah mulai enak, udah mulai fit, udah mulai seger. Sebenarnya udah kangen banget pengen berkarya lagi sih, tapi dokter bilang kan boleh Pak, boleh, asal yang penting jangan yang terlalu berlebihan dulu gitu, jangan yang terlalu capek dulu gitu. Kemarin udah coba ya olahraga, kemarin kita bareng ya jalan keliling klaster tuh udah kuat tuh 1 kilo 2 kilo tuh. Alhamdulillah udah kuat 2 kilo. Terus heart rate-nya juga bagus apa segala macam. Nah, kalau untuk yang lainnya sih masih belum pernah nyoba ya gitu. Makanya nanti perdana nih mau fashion show aku mikir dulu kemarin, aduh jalan aku udah bagus nggak ya, jalan aku udah bener nggak ya, karena kan kemarin kan sempet susah jalan gitu kan. Gimana ya? Tapi kata Fairuz udah semangat bisa. Ya udah deh nanti deh insya Allah coba bisa gitu. Pada kesempatan ini, Sony mengungkapkan rasa bangganya kepada Fairuz, istri tercintanya. Sebab selama ia menjalani perawatan, posisi kepala rumah tangga diambil alih Fairuz, termasuk mencari nafkah sambil tetap merawat Sony dengan telaten. Ya Allah, Masya Allah banget, walaupun dia lagi pergi kerja, misalnya aku lagi di rumah aja pun, obat-obatan juga udah disiapin sama dia dari pagi sampai malam, vitaminnya juga udah, jusnya juga udah dipantau, jus yang harus diminum apa aja gitu. Terus dia ngerti kondisi aku yang kan emosinya memang nggak stabil ya, sakit aku ini ya. Dia paham gitu dan dia lebih sabar nerimanya gitu. Makanya minta maaf juga kalau misalnya kemarin agak atau sampai saat ini masih ada kata atau misalnya yang nggak berkenan atau emosi aku yang nggak stabil gitu. Minta maaf juga sama istri. Dia sabar banget, terima banget dan ngebantu banget proses penyembuhan aku sampai dia cari tahu nih apalagi yang harus dilakuin selain pengobatan yang dokter gitu loh segala macam. Dicari tahu sampai pengobatan ke luar negeri juga dia cari tahu. Lagi ngegantiin posisi aku sementara saat ini dan dia juga nggak ngeluh, tapi Allah kasih rezeki yang malah banyak banget buat dia, luar biasa. Menjaga bagaimana suami aku bisa lekas sehat, terus kondisinya semakin membaik dan aku mengikuti apa yang dianjurkan dokter gitu. Jika Sony berjuang kembali sehat dan pulih, Denny Sumargo berjuang memperbaiki penampilannya dengan mengikuti tren operasi plastik alias oplas di Korea Selatan. Demi memperbaiki kondisi kantung matanya yang besar, Densu memilih oplas dengan cara setrika kantung mata. Kita mau ke Korea, tanda tangan dulu. Ayo. Tanda tangan. Nanti
nanti aku jelasin. Terus udah gitu kantong matanya ya ampun Ci, udah kayak orang nggak tidur 5 tahun. Awalnya, Densu menolak oplas, namun karena desakan Olivia Alan, sang istri yang merasa prihatin melihat kondisi kantung matanya seperti orang tak tidur selama 5 tahun, walhasil Densu luluh dengan bujukan Olive. Terus muka aku mau diapain? Aku nggak mau lah. Makanya kayak berantakan di bawah. Kan dirapihin dong, kayak disetrika. Hah? Mukanya sih. Ini bang. Halo bang. Kalau pernikahan yang bahagia itulah suaminya mendengarkan istri. Denger bang. Doakan saya pemirsa, saya akan menjalani satu operasi yang memalukan diri saya. Enggak lah. Bikin ganteng bang. Iya. Aku tidak mengubah apapun, kamu Jadi nyinyain lebih kantong segar. mata. Oke lah, Bang, lu- jadi kantong mata saya akan dibuang dan diganti kantong Doraemon. Deg-degan nih tapi sih. Enggak sih gue. Yang kangen dia bakalan gitu. Enggak begitu, kamu tidak ada yang beban. Sekarang mau masuk ke ruang operasi. Doakan saya sampai ketemu setelah operasi. Asik. Bye-bye. Dan seperti inilah penampakan hasil oplas kantung mata Densu. Ayah satu anak ini pun mengaku tidak merasakan sakit usai menjalani oplas kantung mata. Rasanya tuh lebih menyerap ke dalam, pas kena lidah tuh pecah dia langsung. Kalau bisa gue bilang aja mas kelas-kelas, ini katanya kalau berat dia dibilang mas. Tapi sakit nggak sih bang? Nggak sakit, biasa aja. Emang udah bisa jalan, lu punya istirahat? Lah, emang udah bisa jalan-jalan. Terus lu operasi apa lagi? Ang! Mana? Oplas kantung matanya sukses, Densu pun tak menyia-nyiakan waktunya ketika berada di Korea Selatan. Bersama Olive, Densu lanjut liburan di negeri ginseng tersebut. Annyeonghaseyo aja lu. Inilah roti yang viral itu. Jadi bentuknya kayak gini ya. Wanginya dahsyat. Mari kita coba yuk. Aku mau. Enak gak? Oke, terima kasih yuk. Ini Apgujeong Rodeo, daerah di mana orang-orang ngumpul nongkrong, ada kafenya, ada makannya, ada belanjanya. Capek gue. Oden, makanan tradisional dari Korea. Sementara Densu yang tengah menikmati liburannya sekaligus menikmati hasil oplasnya yang berhasil dan membuat penampilannya lebih fresh, Jeffrey Nicole justru tengah berjuang membuktikan diri tidak terlibat dalam kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan berat terhadap seorang pria berinisial HM pada 10 September lalu di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ya betul, hari ini dari penyidik Polres Jakarta Selatan sudah meminta keterangan dari JN, ya JN. Jadi kasus yang dilaporkan adalah 170 atau juga 351, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan. Menurut pihak kepolisian, Jeffrey diduga berada di lokasi kejadian saat terjadi penganiayaan itu. Bahkan sempat disebut-sebut terlibat dalam pengeroyokan. Namun setelah menjalani pemeriksaan, pemain film Dear Nathan itu dimintai keterangan sebagai saksi. Akan tetapi saat ini Polres Jaksel masih mendalami kasus pengeroyokan ini. Nah itu yang masih didalami, ya masih didalami. Tapi untuk JN sebagai saksi tadi diminta keterangan. Jadi kalau itu kejadiannya itu pada malam hari ya jam 2, kemudian di salah satu resto di Senopati, Polres Jakarta Selatan. Ya di wilayah Polres Jakarta Selatan.
buat pemirsa, Baskara akhirnya tahu kalau Ajeng selingkuh. Sementara Yasmin penasaran siapakah yang menyadap handphone Dania. Di tempat lain, Lesti Kejora dan Rizky Bilar serta anak mereka Abang El pergi liburan ke Thailand. Apakah liburan ini bagian dari ngidamnya Lesti? Langsung saja kita simak, ini dia beritanya. Banyak cara dilakukan Rizky Bilar untuk memupuk kebersamaan bersama keluarga kecilnya. Belum lama ini, Bilar mengajak istri tercinta Lesti Kejora dan juga putra sematawayangnya Muhammad Levian Al-Fatih Bilar untuk pelesiran ke negeri Gajah Putih Thailand untuk menikmati semua destinasi wisata di sana. Namun sayangnya Abang El, biasa bocah menggemaskan itu disapa, mendadak meringis ketakutan ketika Bilar dan Lesti mengajak ke tempat wisata berbau horor. Oke, sekarang kita lagi di tempat yang kawasannya tuh serem, horor, mistik, creepy. Tapi most itu kayaknya dari properti semua. Cuma nggak tahu ada satu tempat rumah hantu kayaknya ada orang-orangan juga sih. Kayaknya. Oke. Ayo sama Cici. Ada papa, ada bunda. Dibuka. Abang cantik ya? Tapi tadi bapak disenyumin sama orang luar tahu? Yang bener. Nanti kira aku takut terus keluar. Oke, takut ya orang. Takut lah. Cuma kan dia kita kasih pengertian dan dia juga percaya sama orang tuanya. Jadi lama-lama dia udah mulai terbiasa, udah mulai nggak takut. Iya, buat jalan-jalan aja, refreshing karena kan kita nanti bakal ada kesibukan lagi yang lumayan padat. Jadi kita memang sengaja minta waktu untuk ngosongin jadwal supaya ada waktu refreshing lah bareng sama keluarga. Jadi abang mau di mana? Di mana ini namanya? Meski sebelumnya ketakutan, namun anehnya Abang El mendadak tak ingin pulang dan ingin tinggal di Thailand. Sontak saja keinginan El itu membuat Bilar terkejut. Tentu saja hal itu lantaran banyaknya wahana menarik yang membuat Abang El betah. Dan yang tak kalah seru adalah ketika Bilar mengajak Lesti dan tim menuju ke pusat kuliner hewan yang terbilang cukup ekstrim. Setelah diskusi dan tak ada yang berani menyantap makanan ekstrim, Bilar dan Lesti akhirnya memilih memakan udang hidup. Saat hendak dimakan, tiba-tiba sekumpulan udang itu loncat hingga Bilar dengan refleks membuang udang tersebut. Nah, ayo. Ya udangnya. Ayo. Ayo. Enak kan? Oh, jadi enak kan? Oh, enak, gurih. Ketagihan. Jadi nggak boleh mentah. Sudah pindah apa ya? Ayo. Ayo, A. Enggak, ayo cepet, A. Di dalamnya lagi. Udah gede tuh enak tuh. Apa sih rasanya? Lihat. Ya biasa lah, klasik lah, tom yum yang nggak jauh dari tom yum atau masakan seafood lah. Karena kan identik identik Thailand itu kan yang cenderung yang asam-asam gitu ya. Dan memang termasuk cocok juga untuk lidah orang Indonesia gitu, lidah masyarakat Indonesia, termasuk kita juga menikmati gitu. Meski takut, akhirnya Bilar berhasil mencicipi meski rasa geli itu begitu menggelayut. Namun ketika hendak mencoba cumi mentah, Bilar menolak. Setelah puas melihat dan merasakan makanan ekstrim, Bilar pun mengajak Abang El ke wahana permainan. Di tempat itulah tak ada lagi gurat ketakutan di antara mereka, yang ada semua happy, khususnya Abang El lantaran tak ada lagi tantangan memakan makanan ekstrim.
Satu persatu permainan dimainkan Abang L dengan begitu semangat. Justru kalau kita melakukan sebuah perencanaan untuk liburan jarang terrealisasi, makanya kita kadang-kadang lebih sering itu udah kita jalanin aja ketika ada waktu kosong, kita mau lagi moodnya pengen liburan, ya udah kita akhirnya ngomong ke tim. Di tempat terpisah, diam-diam Rangga memiliki rencana jahat untuk mengambil data dari gawai pintar dan juga laptop Dania untuk melihat sejauh mana penyelidikan detektif suruhan ayahnya tersebut. Rangga menyuruh orang untuk menyelakai Dania dan hadir di saat Dania sudah terpojok. Rangga bak pahlawan di hadapan Dania meski orang-orang itu merupakan suruhannya. Tapi sayangnya, meski ponsel dan laptop sudah berhasil diambil, namun ternyata Dania memiliki backup hard disk semua data penyelidikannya. Hal itu membuat Rangga belum puas. Rangga. Kenapa kalian nggak ngecek dashboardnya tadi? Maaf Pak, memangnya ada apa lagi di dashboard mobilnya Dania? Gini loh, Dania masih menyimpan backup-annya itu di hard disk, ya. Dan hard disknya itu ada di dalam dashboard. Kalian tahu nggak? Ini artinya rencana kita gagal. Ngerti? Di saat Rangga terus menguntit Dania, Romeo, Yasmin, dan juga Dirga membuat sebuah video AI Heru yang merupakan eksekutor pembunuhan orang tua Yasmin yang nantinya diberikan kepada Baskara dan juga Ajeng. Video itu dikirim ke orang penting Cakra Dinata itu untuk melihat ekspresi keduanya ketika melihat Heru. Siapa yang terkejut, maka orang itulah yang nantinya bakal dicurigai memiliki hubungan erat dengan orang tua Romeo tersebut. Halo Pak Baskara, apa kabar? Bapak masih ingat sama saya kan? Saya sudah menjalankan perintah dari Pak Baskara loh. Apa, Pak? Ada email, isinya video. Video ini isinya ada orang ngomong lah, bikin pernyataan. Tapi aku nggak kenal. Tapi kenapa reaksi Pak Baskara biasa aja ya? Halo Pak Baskara, apa kabar? Bapak masih ingat sama saya kan? Pada lihat kan? Nih, Bu Ajeng kelihatan panik. Dia shock banget ini kelihatannya. Baskara cuman bilang, ini video apa sih, orang iseng paling minta sumbangan atau cari-cari perhatian lah kan, Baskara bilang kayak gitu. Jadi Baskara nggak terlalu ngeh, cuma di sini tuh terlihat perbedaan signifikan ekspresi dari Ajeng ya. Karena Ajeng kenal bener sama si Heru itu. Dan ini video gimana ya? Kok kan orangnya udah meninggal kok masih bisa bikin video, dan ternyata kan video itu AI ya. Sebenarnya awalnya aku yang punya ide untuk bikin video AI, soalnya itu Pak Heru itu masih hidup gitu. Terus kita memang menaruh sebuah kamera tersembunyi di belakang pot gitulah untuk melihat kedua reaksinya mereka gitu. Karena memang video AI itu kamera yang aku ketaruh itu nggak bisa dengar suara, jadi cuma lihat reaksinya doang. Tentu saja melihat video tersebut, Ajeng begitu panik bukan kepalang. Bahkan kejadian itu ia ceritakan kepada Pras yang saat ini masih berpura-pura amnesia. Sejak video Heru itu muncul, Ajeng seketika dihantui. Ia seperti melihat Heru hadir kembali dalam hidupnya. Sementara itu, melihat kepanikan Ajeng, akhirnya membuat Yasmin dan Romeo mulai mencari dokumen soal siapa sebenarnya sosok Heru, apakah karyawan Baskara atau Ajeng. Heru udah mati kan? Heru? Ya, Heru udah bener-bener udah mati. Terus aku nggak sengaja lihat laptop suami aku ada email. Email itu isinya videonya Heru. Halo Pak Baskara, Bu Ajeng. Yang di pikirannya dia itu cuma dia kalut karena kok ada Heru ya, dan ini bisa menggeret ya. Ya, woi,
dia menggeret ke dia ke apa pengungkapan kasusnya Yoga dan Rati gitu dan juga anaknya. Pemirsa, 25 Oktober lalu, penyanyi sekaligus aktor Aldi Taher genap berusia 41 tahun. Dan di ulang tahunnya kali ini memang tak ada perayaan istimewa, lantaran tepat di momen pertambahan usianya, Aldi tengah mendapat job nyanyi di sebuah daerah dan momen ini dimanfaatkan Aldi untuk mengajak Salsabili, istri dan anaknya, untuk staycation untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Aldi tak menyangka istri dan anaknya rupanya diam-diam sudah menyiapkan kejutan kecil untuk Aldi. Lantas seperti apa Aldi memaknai usia ke-41 tahun? Adakah kado istimewa yang diberikan istri untuk Aldi? Ya kalau aku ulang tahun kan memang gak terlalu difokusin dirayain atau bikin pesta, enggak ya. Nah kebetulan pas lagi ada nyanyi udah sekalian anak-anak diajak sama istri. Nah begitu kan staycation sekalian ya di satu tempat. Istri tuh sama anak-anak udah nyiapin kue tiup lilin lah. Aku juga kaget kan. Sebenarnya awalnya nggak ada info apa-apa, terus juga ya namanya juga surprise ya. Akhirnya pas aku masuk kamar habis JR mau nyanyi tuh kayak lu kok nggak ada suara gitu. Pada kemana nih? Kan istri sama anak stay di hotel, aku JR. Tiba-tiba pas buka pintu surprise seperti happy birthday papa. Terharu sih Masya Allah ya. Kalau kado sih sebenarnya ya kita nggak terlalu bikin seremonial gimana-gimana. Ya, kebahagiaan Aldi kian bertambah. Pasalnya, sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 24 Oktober, Aldi dan Salsabili juga merayakan anniversary pernikahannya keempat. Aldi pun merasa bersyukur lantaran pernikahannya dengan Salsabili makin harmonis, apalagi dirinya juga belum lama dikaruniai anak keempat. Aldi berharap jika pernikahannya dengan Salsabili menjadi pernikahan terakhirnya dan rumah tangganya bisa langgeng hingga akhir hayat. Benarkah Aldi memang selalu merayakan momen-momen penting dalam hidupnya bersama keluarga kecilnya? Jadi anniversary pernikahannya itu sebelumnya itu tanggal 24. Jadi itu pun aku juga pulang acara kan, pulang ada event nyanyi juga. Sampai kamar, istri langsung melukan, happy anniversary pernikahan ya Pak. Langsung aku pelukan, kaget juga kan. Dan alhamdulillah ya insya Allah diberi kesehatan dan ya samawa lah insya Allah. Pokoknya kita terus bismillah berjuang bersama untuk merawat anak, terus juga kita mendidik, dan itu tadi menjadi orang tua insya Allah yang bisa mengajarkan ke anak-anak soal kebaikan. Terus ngumpul, kita selalu ngumpul ya anak istri ya. Kalau pas ada ulang tahun ya palingnya kita makan bareng di luar. Terus di usianya semakin bertambah membuat Aldi semakin dewasa dan berusaha menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Aldi juga bersyukur lantaran hubungannya dengan mantan istrinya, Georgia Aisyah, tetap terjalin baik demi anak-anak. Tak hanya itu, Aldi pun bersyukur lantaran karirnya kini juga semakin sukses, namanya kembali dikenal hingga dirinya banjir job. Dan yang membuat Aldi bangga dan bahagia, dalam waktu dekat, Aldi diajak Ahmad Dhani untuk bernyanyi dengan band Riyad. Nanti tanggal pas tanggal aku ulang tahun itu dapat callingan juga dari Mas Ahmad Dhani, Pak D, untuk nyanyi bareng Riyad nanti tanggal 15 Oktober di 15 November di Jogja. Alhamdulillah, pokoknya kita selalu bersyukur dan bersama-sama tetap bareng
sama mamanya anak-anak juga, terus sama bundanya, dan kita jadi keluarga, jadi orang tua yang selalu jadi teladan yang baik buat anak, insyaallah. Sebagai rasa syukur akan nikmat yang diperolehnya, Aldi rupanya berencana akan memboyong istri dan anaknya menunaikan ibadah umroh. Sayangnya, Aldi belum ingin membocorkan kapan dirinya akan umroh bersama keluarga. Mungkin salah satunya juga pengen ngajak istri sama anak ya berangkat ke tanah suci umroh, insyaallah. Kalau diberi kesempatan, pengen banget tuh bareng. Sementara itu, pasca resmi dinikahi pengusaha Haldi Sabri, rumah tangga Irish Bella terus menuai sorotan. Jika sebelumnya Ibel membagikan momen bulan madu bersama Haldi, baru-baru ini Ibel membagikan momen saat dirinya dan Haldi merayakan ulang tahun Hasya Sabri, anak sambungnya. Ibel dan Haldi serta Akbar dan Amala Putih Sabai Akbar terlihat kompak menggunakan baju berwarna senada dengan kedua anak sambungnya. Meski perayaan Hasya anak sambung Ibel hanya dirayakan secara sederhana, namun Ibel dan anak sambungnya terlihat begitu bahagia. Tak ada rasa canggung di antara Ibel dan anak sambungnya meski keduanya belum lama mengenal. Ya, tak hanya Ibel yang dekat dengan anak-anak dari suaminya, sebaliknya Haldi pun juga begitu dekat dengan kedua anak Ibel. Bahkan Haldi berjanji akan menjaga dan lebih membahagiakan Air dan Amala, anak sambungnya melebihi ayah kandungnya. Doain aja yang terbaik ya, mudah-mudahan Ibel bahagia. Dia udah bahagia banget. Iya, dia udah happy, bahagia. Di sisi lain, kebahagiaan serta rasa bangga juga tengah dirasakan Ayu Ting Ting. Bagaimana tidak, belum lama ini Ayu merayakan ulang tahun fanbase Ayu Tinglicious yang ke-13 tahun. Ayu yang datang bersama Ayah Rozak dan Umi Kalsum serta Bilkis dan juga keponakannya merasa senang bisa merayakan ulang tahun fanbase-nya bersama para fansnya yang datang dari berbagai daerah. Ayu yang biasanya disibukkan dengan jadwal padat sengaja menyediakan waktu agar bisa merayakan ulang tahun fanbase-nya yang memang rutin diselenggarakan setiap tahun. Acara tersebut semakin meriah dengan berbagai acara, diantaranya Ayu menggelar berbagai lomba serta menyanyikan single terbarunya bersama para fans. Dari mana teh? Sumsel. Aku dari Lampung. Sama Palembang. Ya kan jauh-jauh kan, bukan hanya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek udah full pokoknya. Bandung. Ini alhamdulillah anniversary fans aku Ayu Tinglicious yang ke-13. Alhamdulillah. Tanya aku tuh salah satu artis yang beruntung. Aku ngerasa bangga sama fansku karena nggak semuanya bisa sampai sesolid ini sepanjang ini, karena 13 tahun itu kan bukan hal yang mudah gitu kan untuk mempertahankan. Mereka tuh luar biasa gitu ya. Di balik apapun itu yang udah saya lewatin selama 13 tahun ini, susah, seneng, gosip, apapun itu yang buat karir saya naik turun, tapi mereka tetap selalu setia, selalu sayang, selalu support, selalu kasih energi buat saya, kasih saya semangat setiap harinya sampai saya bisa tetap terus berkarir. Alhamdulillah ya, itu dia tadi balik lagi ya, saya beruntung dan saya bersyukur. Lah, karena kan ini perjalanan Ayu ya, perjalanan Ayu yang panjang. Alhamdulillah mereka tetap mencintai anak ibu, ya terharu. Perayaan 13 tahun Ayu Tinglicious juga menjadi momentum perjalanan karir Ayu di industri hiburan. Tak ayal, Ayu sangat berterima kasih kepada para fansnya yang begitu setia untuk mendukungnya sejak awal berkarir hingga bisa sesukses sekarang. Para fans Ayu tak pernah lelah memberi dukungan, bahkan di saat Ayu tengah down lantaran diterpa begitu banyak masalah dalam hidupnya. Ya, maksudnya kalau saya tuh selalu bilang sama anak-anak Ayu Tinglicious, maksudnya kalaupun ada orang komen-komen apapun itu ya diamin aja. Tadi juga mereka capek sendiri. Akhirnya waktunya pada capek sendiri kan, itu aja. Fans-fans saya yang di luar Ayu Tinglicious pun ada gitu ya. Ya namanya manusia, mungkin kadang mereka kalau di luar suka ada rasa emosi ketika artisnya ada yang nyerang atau apapun. Ya itu wajar, cuma maksudnya jangan sampai terlalu yang bagaimana gitu. Maksudnya kita Alhamdulillah kekeluargaannya benar luar biasa ya. Mereka mungkin Ayu juga belum seperti ini gitu.
Para fans Ayu pun berharap dan berdoa agar Ayu bisa segera mendapatkan jodoh terbaik yang bisa menerima Ayu dengan segala kekurangannya. Ya, pasca gagal menikah dengan Letu Muhammad Fardana, Ayu kini kembali mesra dengan Boy William. Keduanya pun kerap membuat konten bareng dan baru-baru ini keromantisan Ayu dan Boy terlihat saat keduanya masak bareng. Ayu seolah ingin menantang apakah Boy benar-benar bisa memasak. Kamu kan tinggal sendiri. Aku pengen tahu, kamu bisa masak gak? Masak? Oke lah, I can. Bisa? Sedikit-sedikit bisa lah, aku bisa masak instan noodle, mie instan. Itu juga bisa. Aku bisa masak telur bisa. Telur ceplok? Telur dadar? Dadar, insya Allah. Aku pengen kamu bikin telur dadar. Ayo. Tapi pakai cabe, pakai bawang. Kamu mau ngetes aku jadi suami? Hah? Enggak jadi suami, enggak. Oke. I try ya, aku bikin ya. Tahu, kamu ini kan udah ada nih, udah diambil ini. Ya. Masih om bawangnya, cabenya. Pengen tahu lah. Sayang, masih ada kulitnya. Belum sayang, ada caranya. Dicuci dulu. Ya, Boy pun menerima tantangan Ayu untuk memasak, namun hanya menu sederhana yakni telur dadar. Melihat cara memasak Boy, Ayu justru tertawa, namun di sela canda tawa, Ayu rupanya mencoba merayu Boy dengan kata-kata romantis yang bikin baper. Feeling, Oke, cooking with feeling. Not with talking, okay? Oke, sayang. Oke. Istri, please shut up. Oke, I will shut up. Bawang bikin orang nangis. Karena dia bawang. Kalau kamu bikin orang bahagia. Usai memasak, Ayu pun dibuat kaget dengan hasil telur dadar ala Boy yang bentuknya tak seperti telur dadar. Dan saat mencicipi telur dadar buatan Boy, Ayu pun justru memberi penilaian di luar ekspektasi Boy. Coba ya. Benar, jangan lebay. Pasti ini enak banget. Mau review rasanya? This yo, gila. Pertama, ini belum terlalu matang. Kedua, ini masih rasa mentega. Sangat rasa mentega. Padahal asinnya udah lumayan. Nih. Pemirsa, sidang mediasi perceraian antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika di sidang sebelumnya Paula hadir, namun di mediasi kedua, Paula absen dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sementara itu Baim sebagai penggugat hadir didampingi tim kuasa hukumnya. Namun rupanya upaya mediasi cerai antara Paula dan Baim dinyatakan gagal. 2 kali hadir dalam mediasi, kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid, memastikan bahwa kliennya masih konsisten ingin cerai. Namun benarkah Baim sempat kecewa lantaran Paula absen di sidang mediasi? Tadi mediasi sudah selesai. Ya, pada akhirnya tidak ada kesepakatan apapun dalam mediasi sehingga proses permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim harus berproses dalam pokok perkara, di mana besok sidangnya dibuka untuk pembacaan permohonan. Jadi tidak ada penyelesaian atau akhir dari mediasi, atau dalam pemahamannya itu mediasinya itu gagal. Tidak ada relevansinya hadir tidak hadir, karena kemarin sudah dibahas berjam-jam. Keputusannya adalah mengajukan permohonan cerai talak, artinya itu adalah keputusan dari Baim. Baim ada rasa kecewa nggak sih dengan ketidakhadiran Paula hari ini? Enak aja, saya nggak menutup pintu damai. Pada hari ini Mbak Paula itu tidak bisa hadir karena ada kesibukan, di samping juga sebenarnya beliau udah beristiqoroh. Persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan bagaimana ketetapan hati. Kami mohon doa, harapannya yang terbaik bagi kedua pihak.
Ya, lantaran mediasi gagal, sidang Baim dan Paula akan berlanjut ke pembacaan permohonan gugatan, di mana ada dua hal yang menjadi permohonan Baim, yakni bercerai dari Paula dan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Ini bukan persoalan tujuan, tapi ini adalah ikhtiar terakhir menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan. Yang jelas besok sidangnya pokok perkara sebagaimana yang akan diajukan terkait dengan gugatan cerai talak dan permohonan hak asuh anak. Jadi dua saja dari intisari permohonan yang diajukan. Yang lain-lain saya tidak mau jawab. Mengajukan permohonan supaya yang terbaik buat anak. Baim sendiri menyatakan kesiapannya melanjutkan perceraiannya dengan Paula usai mediasi tak membuahkan hasil baik. Dengan tegas, Baim menyatakan dirinya siap untuk membuktikan semua gugatannya dalam persidangan, termasuk tudingan perselingkuhan yang sempat dihembuskannya pada Paula. Meski Paula sudah membantah perihal perselingkuhan, namun Baim memastikan bakal membuka bukti orang ketiga tersebut di persidangan. Ya doain aja yang nah, terbaik itu kan ya. minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menambahkan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja nanti. Kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa di sini karena ya di persidangan aja, ya. Udah itu aja. Yang bersangkutan nanti membuktikan lah di persidangan gitu kan. Semua dalil-dalil yang mungkin gitu ya, yang pernah teman-teman tanyakan pada saat pertemuan yang pertama dan kedua. Isu orang ketiga memang mengekori keretakan rumah tangga Baim dan Paula. Dugaan perselingkuhan Paula dengan salah satu sahabat Baim yang santer disebut bernama Niko seakan makin kuat usai salah satu teman Baim bernama Wisnu menjadi saksi dan mengungkap karyawannya melihat Paula dan Niko pernah mendatangi warung bakmi Jawa miliknya di daerah Radio Dalam setahun silam. Wisnu mengaku dirinya memang tak kenal dekat dengan Paula, namun dirinya berteman baik dengan Baim dan juga Niko. Saat itu, Wisnu mengaku tidak menaruh kecurigaan atas kedatangan Paula dan Niko. Tanpa ada maksud lain di waktu bersamaan, Wisnu bahkan mengkonfirmasi kedatangan Paula dan Niko ke warung miliknya. Ini kalau bicara jujur, memang ada beberapa kali Paula sama Niko yang tadi disebutkan ya, itu datang ke sini. Dan kebenaran, ini bangku yang mereka duduki setahun yang lalu ada beberapa kali memang beliau datang ke sini gitu kan, duduk di tempat yang sama 2 kali masalah. Dan beneran anak-anak pengen minta foto, lihat sama siapa sih, saya tanya begitu kan ke anak-anak, difotoin. Oh, saya bilang itu Niko, dan Niko kebenaran memang teman saya juga. Kalau saya sama Paula saya nggak kenal. Kalau sama Baim saya kenal. Karena kita pernah satu circle, terus saya tarik diri gitu. Itu makanya waktu Mbak Paula sama Niko kesini, saya dapat laporan anak, saya telepon Baim. Lu ke ini ya, ke warung ya, saya bilang begitu. Dia bilang enggak, gue lagi ada di rumah kalau nggak salah, dia bilang gitu. Gue kenapa? Enggak, ini Paula ada di tempat gue lagi makan gitu. Sama siapa? Ya karena saya taunya sama Niko, saya bilang sama Niko. Oh iya bro, makasih bro. Seperti itu aja sih. Kedua juga saya pikir sama dia, ternyata dia ada di Jogja kalau nggak salah waktu itu. Saya telepon ada di Jogja. Ini yang ada di foto itu. Iya mbak, waktu itu pas Mbak Paula malam ke situ sama 2 laki-laki sih. Seingat saya dia agak gemuk, berewokan, terus pakai kacamata dia. Lebih lanjut dari penuturan karyawannya, Paula sempat menangis hingga matanya sembab ketika sedang mengobrol dengan Niko. Hal itu diperkuat dengan bukti foto salah satu karyawan dengan Paula dengan kondisi matanya yang sembab pada tanggal 23 November 2023.
Sebagai orang yang sudah lama berteman dengan Baim, Wisnu mengaku kaget dengan perceraian Baim dan Paula, juga dengan isu perselingkuhan antara Paula dan Niko. Wisnu masih berharap isu tersebut tidak benar. Iya, kalau dari anak-anak sih ya ngobrol biasa, cuman ada satu ketika yang pertama atau yang kedua itu Paula agak nangis, agak sembab matanya gitu. Laporan anak-anak seperti itu gitu kan. Juga saya nggak tahu ya, mungkin ya entah apa kan kita nggak tahu ya masalahnya karena kan kita di luar waktu itu. 2 kali. Ya namanya kita buka usaha, kalau ada yang datang gitu kan kita nggak bisa oh ini selingkuh, oh ini temenan, oh ini pacaran, enggak kan gitu loh. Jadi kita lempeng-lempeng aja, siapa yang datang atau makan di tempat kita, di bakmi Jawa kita ya welcome kita mah gitu loh. Nggak ada pikiran wah ini pacaran, wah enggak. Jujur saya kaget sekali gitu. Cuman saya mendoakan yang terbaik buat mereka, jalan yang terbaik buat mereka ke depannya seperti apa. Ya untuk Baim, untuk Paula, untuk Niko, ya kan, ya semua sama-sama teman, yang terbaik lah buat mereka. Dan saya cuma sangat menyayangkan kalau memang itu benar-benar terjadi perselingkuhan, saya sangat menyayangkan gitu loh. Terutama ke Niko, kalau bisa begitu bro, gitu loh. Ya mungkin juga hilaf kali ya, gitu. Tapi mudah-mudahan semua ini bukannya yang ditudingkan lah, ya bro ya. Kalau memang iya ya kita introspeksi diri, kalau memang enggak ya alhamdulillah. Pernyataan Wisnu, teman baik Baim tersebut sontak menimbulkan spekulasi lain bagi publik, mengingat Paula membantah tudingan perselingkuhan. Pro dan kontra pun muncul di perceraian Baim dan Paula. Paula sendiri yang tak hadir di mediasi, terlihat tengah sibuk bekerja. Namun belum lama ini sebelum persidangan, unggahan Paula bersama anak keduanya jadi sorotan publik. Anak bungsunya tersebut sempat memberikan semangat kepada Paula dengan mengucap kalimat, "Mama baik-baik ya." Unggahan tersebut pun sontak membuat publik terharu dan Paula makin banjir dukungan. Yang kalian harus tahu juga, hubungan Paula saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Nggak ada gimana-gimana kok. Benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihaknya kita persidangan secara tenang ya. Jangan ada yang saling ini, apalagi kalau kata-kata yang nggak benar buat Paula, kasihan juga ya. Jadi buat saya doain aja yang terbaik, itu aja. Ada orang ketiga sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja persidangan ya. Udah itu aja, jangan terlalu di ini nanti kemana-mana ya. Jika mungkin adanya perbedaan pendapat dan jalan perpisahan baru saja dipilih Baim Wong dan Paula, di lain tempat, Gisela Anastasia dan Gading Martin yang sudah lebih dulu berpisah sejak 5 tahun lalu berhasil membuktikan kepada publik keduanya tetap bisa menjalin hubungan baik meski tak lagi menjadi pasangan suami istri. Meski desakan rujuk deras mengalir, Gisela lebih memilih menjadikan Gading sebagai partner dalam membesarkan Gempita Nora Martin, anak semata wayangnya. Hubungannya baik, serasi artinya kembali. Nah, tapi kan sebenarnya kalau sesungguhnya kan banyak faktor di luar daripada itu. Jadi kalau kita posisinya kita sebagai partner aja, keluarga buat Gempi. Di tempat berbeda, Gading sendiri menikmati posisinya sekarang sebagai mantan suami Gisel, tapi tetap bisa terlibat dalam tumbuh kembang Gempi. Gading pun tak menyesali pernah menikah dengan Gisel meski pernikahannya kandas. Gue gak pernah nyesel nikah sama Gisel karena kalau gak ada Gisel gue gak bakal punya Gempi kan. Karena Gempi buat gue sekarang blessing banget buat orang tuanya juga, buat keluarganya, buat banyak orang juga gitu. Karena banyak yang sayang sama Gempi. Ada yang sayang dengan talentanya dia, kelucuan kegemasannya dia. Jadi memang ini anak memang berkat yang luar biasa. Jadi gue happy banget.
Dengan kedewasaan dan sikap legowo Gading juga Gisel, terbukti keduanya tetap bisa menebar kasih sayang pada Gempi tanpa diwarnai aksi saling menjelekan satu sama lain atau mengumbar aib. Keduanya tetap menjalin hubungan baik di depan atau di belakang anak mereka. Bak keluarga utuh, mereka bahkan belum lama ini kerap pergi liburan bersama. Yang terbaru, mereka baru saja menikmati liburan bareng sambil mengikuti acara Berlin Marathon. Kemarin karena larinya di Berlin, jadi otomatis kita perginya ke negara yang di samping-sampingnya yang deket. Ada Praha, ada Belanda, dan Paris. Jadi kita kemarin restaycation ya, sekaligus liburan Gempi sekolah. Di mana ada hari bisa liburan sama Gempi, di situ kita akan berkumpul untuk berliburan bersama. Ikut ajang Berlin Marathon dengan mengajak Gempi merupakan penghargaan dari Gisel dan Gading untuk putrinya sekaligus membangun quality time bersama. Apalagi selama ini di Jakarta, mereka disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Lantas, adakah tempat-tempat wisata di Berlin yang disukai Gempi? Kalau itu yang Gempi suka sebenarnya jalan-jalan yang nggak semua kayak harus menghibur dia gitu loh. Jadi udah bisa lihat pemandangan bagus, dia udah bisa senang gitu. Dia mah gampang, yang penting ada park kecil buat tempat main, jungkat-jungkit atau apa gitu di sana. Kalau lagi liburan kan bisa ngumpul, bisa ya memberikan kasih sayang yang full lah buat Gempi. Tak hanya itu, untuk kali pertama di momen liburan, Gisel bersama Rino Sudarjo, sedang Gading juga terlihat bersama Medina Dina liburan bareng. Seperti apa suasana liburan mereka? Dan benarkah Gading dan Gisel memutuskan untuk fokus pada pasangan masing-masing dan hanya berhubungan sebagai orang tua bagi Gempi? Gimana? Kalau parenting sama kita sekompak-kompaknya kita aja lah. Natural aja sih, kalau nggak ada yang ini bagian Mama Isal, ini bagian Papa Gading, enggak. Semua saling mendidik dan mengajarin Gempi hal yang baik, value-value, nilai-nilai yang baik. Pemirsa, jarang tampil di sinetron televisi, pasangan Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar kini fokus menggeluti dunia bisnis. Sibuk dengan urusan bisnis, keduanya tak lantas lupa untuk berbagi. Salah satunya yang mereka lakukan yakni membagikan baju-baju dan mainan bekas layak pakai kepada para karyawan yang berada di lingkungan rumahnya. Iya sih, barang-barang ataupun baju-baju, misal saya sama Shireen ya, itu memang yang pertama biasa kita coba tawarkan kepada orang-orang rumah sebenarnya. Ya kan ada mbak-mbak, ada yang laki-lakinya juga kan, security, driver, itu kita tawarkan. Karena memang masih oke gitu. Bukan hanya baju dan bukan hanya pakaian lah ya, tapi juga ada barang-barang kayak misalnya mainan anak-anak gitu kan. Kita tawarkan, mau nggak segala macam. Ya, baginya baju-baju yang terlalu banyak dan juga mainan yang sudah tidak terpakai lagi karena anak-anak sudah bosan dengan mainan yang ada. Selain juga sudah ada sejak Adam, anak pertamanya lahir hingga turun untuk adik-adiknya, dinilai sudah terlalu banyak. Untuk itu, Wisnu dan Shireen memutuskan barang-barang tersebut diberikan kepada karyawannya supaya lebih bermanfaat. Ya itu kan mainan, pakaian Adam, kita turunin. Jadi abang ke adiknya masih bisa ada yang dipakai, ke adiknya lagi ada yang bisa dipakai, ya dipakai. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kita kasih kepada yang masih yang mau ya, itu bisa juga. Masih sangat layak untuk dijual sih sebenarnya. Makanya tapi Shireen lebih suka kasih-kasih biasanya. Aksi yang Teuku Wisnu dan Shireen yang memberikan baju-baju secara cuma-cuma kepada karyawannya itu karena ia sudah janji kepada karyawannya untuk menghibahkan barang-barang tersebut. Jiwa sosial Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar terbilang besar. Selain baju dan mainan, keduanya juga menghibahkan koper-koper yang sudah tidak terpakai lagi kepada karyawannya di lingkungan rumah. Kita coba ada barang-barang yang memang menurut kita masih layak, tapi bisa kita bagi
Ya kenapa nggak daripada numpuk di rumah kan, maksudnya kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa koper juga ada. Di lain peristiwa, hidup bergelimang ketenaran dan popularitas tak lantas membawa kebahagiaan hidup bagi pesulap Pak Tarno. Di usia senja yang seharusnya sudah menikmati hidup, tapi ia masih harus terus berjuang mencari nafkah dengan berjualan mainan di depan Sekolah Dasar Negeri Semper Barat 01, Semper Jakarta Utara demi menyambung hidup. Tak hanya itu, ia juga harus berjuang untuk sembuh dari sakit stroke yang dideritanya saat ini. Pemirsa, hari ini saya lagi nemenin Master Tarno belanja untuk persiapan hari Kamis kita jualan di sekolah. Di bawah terik matahari yang menyengat tubuhnya, pesulap bernama asli Sutarno yang ditemani kerabatnya, ia menjajakan beragam mainan dan ikan hias. Setelah sebelumnya tetap bermain sulap di atas kursi roda, kini Pak Tarno harus jualan mainan keliling ke beberapa sekolah. Karena sakit stroke, Pak Tarno jualan mainan dengan duduk di kursi roda ditemani kerabatnya. Tubuh bagian kirinya susah digerakkan, membuat Pak Tarno harus menggunakan kursi roda untuk tetap bisa beraktivitas. Kendati dalam kondisi sakit stroke dan berada di atas kursi roda, namun Pak Tarno tak mau menyerah dalam menghadapi hidup. Ditemui tim Gospot saat berbelanja barang-barang mainan di Pasar Asmk, Jakarta Barat, Pak Tarno masih mau turun langsung belanja mainan yang akan ia jual kembali di beberapa sekolah. Halo pemirsa, hari ini saya dengan Master Tarno belanja untuk hari Kamis penjualan di sekolah SD lagi. Karena besok mau ada acara, jadi kita belanjanya hari ini ya sekarang. Mungkin mobil-mobilan Tamiya atau juga karakter kayak model Superman atau Hulk atau apa gitu. Walaupun harganya di belanjanya 35.000, kita tetap jualnya 2.000 perak. Tadi kita habis belanja buku juga, alat-alat tulis di toko yang sebelah gitu. Dan sekarang Master mau beli yang gantungan di sini nyari. Nanti mau nyari yang mobil-mobilan katanya gitu. Iya. Ya alat tulis, pulpen, buku gitu. Ya Master ya. Terus sekarang baru lagi Master Tarno nih baru mau beli bentuk mainan-mainan seperti gantungan kunci yang boneka. Terus mau mobilan Tamiya, gantungan Labubu gitu ya. Ya Master ya. Iya. Gantungan apa? Labubu. Gantungan Labubu. Labubu. Oh iya Master dia. Sama pulpen LOL. Iya. Apa? Pulpen LOL. Ini kita bayar dulu nih Mbak. Kita bayar dulu ya. Master kasih uangnya. Ring burung yang disebutin. Apa? Ring burung. Oh iya ring burung. Kemarin abis dari saudaranya Master Tarno ya. Saudaranya Master Tarno, siapa namanya? Kang Jono. Kang Jono ini sepupu dari Master Tarno adanya di desa Brebes, Bulakamba. Kebetulan dia bikin ring burung dari burung dara, burung kenari, burung perkutut, burung apa sejenis burung macam-macam. Dia membuat ringnya. Cincin. Iya, cincin ring burung buat di kaki burung dia. Dia produksinya seperti itu. Pas kebetulan Master Tarno kemarin ambil beberapa banyak ring lah, ada ratusan ring mau dijual nanti setiap ada perlombaan event burung mau dijual di situ ya Master ya. Ini mau lanjut dulu ya? Lanjut dulu. Nah, ini kita. Menurut Dewi, istri Pak Tarno, walau dalam kondisi sakit dan hidup di atas kursi roda, suaminya ini lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Hal itu diyakini dapat mengurangi penderitaan sakitnya. Tak hanya itu, meski dalam kondisi sakit dan aktivitasnya terbatas, ia masih bersemangat mencari nafkah. Ini ada gantungan kunci, ada juga mainan-mainan tentara nih. Ada pulpen, pulpen di sono nih. Nah, ada gameboyan gini nih. Ya, air tuh yang gini pencet tuh. Yang biasa pencet Master, pencet ini. Ini pencet. Nah, pencet lagi. Pencet. Nah. Pencet.
Ya. Jadi menunggu hari-hari yang kosong gitu. Selagi belum ada job, ya mencari kesibukan untuk berjualan. Udah sekitar 15 tahunan lah adalah. Dari zaman baru keluar dari The Master, dari nolnya belum punya rumah, belum punya mobil, sampai punya rumah, punya mobil, sampai ditipu sama semua orang. Sampai sekarang ini saya menemani Pak Tarno dari stroke kedua dan ketiga ini. Sekali jualan, Pak Tarno bisa mendapatkan keuntungan sekitar 150 hingga 300 ribu dalam sehari. Keuntungan yang didapatkan itu dirasa cukup untuk makan sehari-hari. Sementara itu, terkait kondisi kesehatan Pak Tarno sudah berangsur membaik. Namun begitu, pesulap yang dikenal dengan gaya sulapnya tepuk tangan, prok-prok-prok itu masih harus menjalani terapi dan kontrol ke dokter. Tak hanya itu, ia juga masih mengkonsumsi obat sehari 2 kali. Halo pemirsa, terima kasih udah menemani kita belanja untuk persiapan jualan nanti hari Kamis. Dan semoga Master Tarno bisa menghibur kembali masyarakat dan cepat sehat ya sayang ya. Iya. Ya minta doanya lah untuk Master Tarno nih. Untuk semuanya masyarakat yang ada di Indonesia ini yang melihat adegan di televisi ini. Minta doanya untuk Master Tarno, best of the best traditional magician agar bisa menghibur Anda semuanya.